Halo Sobatku Mistik Mustika, dimanapun Anda berada, kita akan bacakan readingan hari ini. Ada apa hari ini? Kita lihat kartunya. Blessings kebalik, soul kebalik, soul abundance kebalik. Wow. Berkat kebalik, jiwa keberlimpahan kebalik. Di sini ada yang kehilangan hartanya ya. Di sini ada yang kehilangan berkat. Tapi ini adalah tuntunan untuk pencarian jiwa, sehingga diizinkan Tuhan untuk dipreteli semua yang bukan jiwa, yang bukan iman. Soul itu sama dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau kemarin ini mungkin kepada kebendaan, ini diambil semua. Diambil semua sama semesta, diambil semua. Disuruh imannya dulu gitu loh. Imanmu kuatin dulu sebelum berkatnya dikembalikan. Ini ada yang berkat dan keberlimpahannya ditarik sama semesta. Provoker increase. Reinvention. Ya, ini prosesi penemuan sejatinya diri. Kalau sejatinya diri itu nggak bisa dicampur dengan keberlimpahan apapun juga. Kita dibiarkan terpuruk. Kita dibiarkan berpegangan kepada hati kita, iman kita, jiwa kita. Ini tentang berbagi hidup, berbagi berkat, berbagi perhatian, berbagi apa saja ini berbagi. Ini tentang kebersamaan. Soul, jiwa. Ya, di sini sedang lost. Sedang mencari jalan keluar. Abundance, keberlimpahan. Provoker. Tidak stabil. Ini orang yang tersesat. Orang yang tersesat di dalam ketidakstabilannya, yang dia kira kestabilan. Orang yang tersesat di sini. Tentang pekerjaan, tentang uang, tentang komisi. King of Swords. Melepaskan rasa cintanya. Ada kejelasan bahwa di sini ada seseorang yang melepaskan rasa cintanya untuk kehadiran orang ketiga, untuk kehadiran ya ini bisa dibilang orang ketiga atau partner bisnis lainnya. Karma. Ya, melepaskan semua, karena di sini ada panggilan dari hidup untuk melepaskan. Jadi di sini ada panggilan pulang untuk melepaskan semua masalah yang nggak karu-karuan yang di sini terjebak. Ini adalah hubungan dua orang
Ini orang lainnya, energinya seperti itu yang muncul. Jadi di sini ada dua manusia. Ini bisa teman sekerja atau bisa berpasangan. Di dalam berbagi hidup di sini nggak stabil. Dan di sini nggak bisa keluar, terjebak di dalam sesuatu yang dia pertahankan, tapi nggak stabil. Selalu membuat dia menderita. Selalu membuat mereka berdua ininya energinya mereka berdua yang di dalam hubungan di atas ini nggak seimbang, nggak bertengkar terus, nggak pernah cocok omongannya. Ini bertengkar terus gitu loh, nggak bahagia tapi dipertahankan, bertahan di dalam hubungan yang tidak bahagia. Kemudian di sini ada orang yang mungkin ngajak partneran, atau mungkin ngajak hidup bersama, atau mungkin memberikan perhatian lebih, atau ngajak. Ini ada tawaran datang untuk bekerja sama selain dengan orang di atas ini. Dan orang yang salah seorang di atas ini, katakanlah divine masculine-nya ya, divine masculine memutuskan untuk menerima tawaran dari orang yang ngajak ini dan melepaskan kebahagiaan bersama orang yang di atas ini. Ya. Ada tawaran, ada bincang-bincang tentang keuangan, tentang kehidupan. Ada network, ada jaringan baru yang muncul setelah ada ketidakseimbangan ini. Dan ini dipakai oleh seseorang di sini yang katakanlah maskulin ya, kita ambil karena tarikannya, tapi ini bisa pria dan bisa wanita, ini cuman energi saja. Energinya maskulin memutuskan untuk oke, saya mau mengalihkan pikiran dari ketidakseimbangan saya bersama orang di atas ini tidak seimbang. Ya, akhirnya dia memutuskan. Dia bingung dari semua ketidakseimbangan ini, dia berada di perempatan jalan. Kemana saya harus pergi? Keadaan ini tidak membuat saya bahagia. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan memberikan pertolongan. Ada orang datang untuk menawarkan pekerjaan baru, untuk menawarkan kehidupan baru, untuk menawarkan hubungan baru. Diambilnya oleh divine masculine. Ya, mencintai. Orang yang tidak pernah pergi dari hati divine masculine sebenarnya ini. Dan ini menghubungi lagi. Sehingga perhatiannya maskulin teralih dari ketidakseimbangan ini. Page of Pentacles, the Magician. Tapi di sini keduanya memutuskan untuk hanya saling mencintai. Tidak hidup bersama. Di sini hanya membuka ya. Jadi ibarat kata hubungan yang belum selesai ini yang kemudian dikontak lagi oleh seseorang di sini, kemudian mengeluarkan. Jadi orang ini didatangkan oleh malaikat untuk mengeluarkan, hanya untuk mengeluarkan maskulin dari masalah ketidakseimbangannya dia bersama orang lainnya ini, di mana dia hidup bersama ini. Di sini maskulin melihat bahwa ternyata saya mencintai orang itu, tapi di sini tarikan untuk hidup bersamanya tidak ada. Jadi ini hanya orang ini dihadirkan oleh semesta untuk mengeluarkan maskulin dari kesulitannya. Dan maskulin menyadari bahwa hidupnya seimbang bersama orang ini.
tapi hanya untuk seimbang, tidak ada di kartu ini, di kedepannya ini tidak ada di perwujudan untuk hidup bersama, tidak ada. Hanya untuk menyeimbangkan keadaan saja. Hanya untuk menyeimbangkan keadaan saja orang ini dihadirkan oleh semesta untuk mengeluarkan maskulin dari kesulitannya. Emperor. Ya. Soul. Ya. Ini paduan yang seimbang. Orang ini memang adalah divine feminine. Orang yang dihadirkan oleh semesta untuk mengambil keluar, menyeret keluar maskulin dari masalahnya dengan orang ketiganya. Entah orang pertama, orang ketiga, orang bersama siapa maskulin berada. Ini memang dihadirkan Tuhan untuk menyembuhkan luka hati, untuk menyembuhkan pengkhianatan, untuk membuktikan kebaikan hati dari divine feminine ini yang dahulu ditinggalkan, dan yang sekarang sudah enak energinya, tidak menjadikan hubungan ini sebagai hubungan percintaan lagi, tapi lebih dewasa, lebih ke prosesi penemuan jiwanya maskulin. Ya, maskulin feminin bisa terbolak-balik. Iya, keseimbangan. Energinya sudah tidak bertengkar lagi, tidak berkompetisi. Jadi di sini divine feminine hanya ditugaskan oleh semesta, dan divine feminine mengambil jobnya. Dia tahu desk jobnya, aturannya dari semesta, bahwa dia tidak kembali lagi ke siklus. Dia hanya dihadirkan kembali lagi, bersama lagi, hanya untuk mengeluarkan, hanya untuk menyembuhkan divine maskulin dari semua hal yang berlangsung di dalam kehidupannya yang tidak stabil ini. Saya taruh kembali karena jatuhnya miring. Ya, sembuh. Di sini ada maskulin yang sakit, ada maskulin yang patah hati, ada maskulin yang keluar dari adiksi. Karena melihat energi dari divine feminine ini sembuh. Tidak obsesi, tidak marah, tidak. Di sini ada suatu perasaan bahwa shock, ya. Divine maskulin menoleh kembali kepada masa lalu. Shock, ternyata divine feminine menjemput saya keluar dari masalah dan berubah. Sudah tidak dikuasai oleh nafsu lagi, sudah tidak dikuasai oleh ambisi lagi, dan ini menyembuhkan maskulin juga. Ini energi yang gandeng renteng. Saya tidak melihat ada hubungan yang membara. Ini lebih ke hubungan yang sakral, hubungan yang divine, yang memang ya, tidak ada hubungan ke depannya, tidak ada hubungan percintaan, tidak menawarkan hati, tidak. Dia ini flat, tidak minta uang, tidak, flat. Bertransformasi, ini shock. Ini adalah divine feminine yang sekarang, dimana dia sudah bertransformasi, tidak lagi mencintai dengan menggebu-gebu, tidak lagi peduli kepada uang, tidak lagi obsesi, tidak lagi marah, tidak lagi cemburu. Dan ini membuat divine masculine mengangkat topi dan menoleh ke masa lalu, dan ini menyembuhkan luka hati maskulin juga dari peristiwa yang lama. Dari peristiwa yang lama dengan divine femininnya. Ya.
Tidak ada urusan di depan. Seperti yang tadi saya bilang, tidak ada bicara soal hubungan ke depan. Ini lebih ke hubungan yang dewasa, lebih sakral lagi. Dan ini mau memulai sesuatu yang baru. Karena melihat hal seperti ini, ada sesuatu kegagalan di masa lalu. Mungkin hubungan percintaan mereka gagal. Di sini membuat si divine maskulinnya itu semakin mencintai, semakin ingin memberikan hadiah, semakin ingin memberikan reward, penghargaan atas segala daya upaya yang dilakukan oleh divine feminine. Justice, keadilan. The Star, Page of Cup, Queen of Cup, Queen of Swords. Iya, dari keadaannya yang dahulu ini, atas segala ketidakadilan yang terjadi di masa lalu ini, King of Cup, si orang yang ternyata saya mencintai divine feminine, akhirnya menemukan kembali soulnya. Dari kekacauan dikeluarkan oleh divine feminine. Divine feminine tidak mau apa-apa di dalam untuk kehidupan divine maskulinnya. Dia membiarkan segala sesuatu dengan tenang, bersahaja, tidak menuntut apa-apa. Di sini malah membuat divine maskulin angkat topi. Karena prosesi transformasi dari divine feminine yang luar biasa. Di sini dia malah memberikan hadiah, penghargaan. Dan di sini ingin memberikan keadilan yang tidak pernah dia dapatkan dari perlakuan divine maskulin di zaman sebelumnya, di zaman dahulu. Ini tidak mungkin cocok untuk semua ya, dan ini bukan zodiak. Jadi kalau ada yang nanya zodiak, ini bukan zodiak. Ini yang saya ambil tarikannya dari orang di antara kalian. Tidak, ini jadi terbuka ya. Jadi karena pertolongan, karena divine feminine dihadirkan oleh semesta di saat yang tepat, pada saat si divine maskulinnya sedang banyak dihantam banyak tower moment, dihantam banyak masalah, Tuhan mengirimkan divine feminine untuk menolong, untuk mengalihkan perhatian bahwa ada saya loh yang ini di sini juga tidak berniat membantu divine feminine, hanya mungkin teman curhat, tapi itu sudah cukup mengalihkan total perhatian maskulin keluar dari masalahnya bersama orang yang selalu bertengkar itu. Ya, di sini ada kezaliman di masa lalu yang dituduhkan. Dan ini terbukti bahwa divine feminine tidak melakukannya. Dan dia tetap setia di dalam situasi yang sulit. Di dalam situasi yang sulit yang ternyata divine masculine tahu bahwa divine feminine saya ternyata tidak curang. Dia tidak menginginkan uang saya, dia tidak menginginkan apa-apa dari saya, dan dia tetap setia di dalam hubungan.
Ini terbuka semua. Itu yang membuat ya stres akhirnya, karena salah menuduh. Salah menuduh. Terbuka matanya divine masculine sekarang, bahwa saya memberikan kehidupan yang sulit buat divine feminine pada zaman dahulu. Memang tujuannya supaya divine feminine itu tidak move on, terbukti bahwa dia bersalah dengan tidak memberikan sumbangan apa-apa, uang tidak, bantuan tidak, ganti bolam lampu di dapur juga enggak, beli sunlight buat obat cuci piring juga enggak, tidak ada sekecil apapun. Dan dia berhasil keluar dari siklusnya. Dia berhasil, divine feminine terbukti berhasil keluar dari ini yang ada di pikirannya divine masculine yang ketarik di kartu saya ini. Kalau Anda belum berubah, maka ini bukan kartu Anda. Kalau Anda masih nanya aja, masih nyalah-nyalahin divine masculine, ini bukan kartu Anda. Ini divine feminine yang sudah paham apa artinya pembayaran karma. Ini adalah kartunya divine feminine yang sudah memutus kutuk dan karmanya leluhur. Divine feminine di sini bisa terbaca untuk pria. Ya, karena di sini energinya adalah energi perubahan total. Kalau Anda masih muter-muter di perempatan jalan bertanya-tanya kenapa suamiku pergi, kenapa pasanganku pergi, kenapa pasanganku belum menceraikan istrinya, ini bukan kartu Anda. Karena ini adalah kartunya divine feminine menjemput divine masculine tanpa dia sadari. Tanpa bermaksud menjemput, tanpa bermaksud mengeluarkan. Dan ini yang terjadi di dalam kepalanya si divine masculine. Tanpa feminin tahu bahwa ini telah terjadi di dalam kehidupannya. Sama-sama bisa melepaskan diri. Energi gandeng renteng. Energinya feminin sembuh, dia tidak kepingin apa-apa di sini. Di sini tidak kepingin apa-apa. Di sini tidak kepingin apa-apa. Tidak kepingin maskulin kembali. Dia hanya berbuat baik. Mungkin ketemu di jalan, mungkin apalah, saling nyapa lagi, mungkin gimana, yang tanpa sengaja. Ini tanpa sengaja. Ini tuntunan, benar-benar tuntunan semesta. Benar-benar tuntunan semesta. Ya, nggak sengaja, nggak direncanakan, tidak direncanakan, nggak ditunggu, nggak janjian, tapi Tuhan mempertemukan mereka berdua. Mereka berbicara, mereka memutuskan dan keluar dari keterpurukan. Ini kartunya feminin dan maskulin yang sama-sama menyembuhkan diri, naik ke atas, ketemu di tempat Tuhan. Karena pada saat Anda sudah melepaskan, Anda dipertemukan ke jalan sesungguhnya. Saya nggak banyak kata, ini adalah hasil dari kalian bertemu dengan kembar jiwa, memutus kutuk dan karma leluhur, enak bersama energi Allah, tidak ngurusin orang yang meninggalkan Anda. Anda lari ke atas. Anda tidak usah tengok-tengok masa lalu yang meninggalkan Anda, yang menyakitkan Anda. Ini energinya. Bagi sebagian orang yang bertanya, apa yang akan terjadi? Apakah saya akan jomblo selamanya? Ini energimu. Divine masculine akan menoleh ke belakang, mengkoreksi kesalahannya. Dia sendiri yang akan pontang-panting memperbaiki jalannya yang sudah dia rusak bersama feminin. Ini kartunya hari ini. Ini kartunya hari ini. Ya. Ini kartunya kalian semua yang mudah-mudahan akhir bulan ini akan kejadian. Ya, kalau nggak kejadian ya berarti Anda belum berubah. Karena ini kartunya orang-orang yang berubah total, sehingga di sini ada kata-kata leluhur bilang maskulin head off, tunduk, artinya mengangkat topi untuk apa yang sudah berlaku di dalam kehidupan feminin.
Ya, sekali lagi feminin bisa terbaca untuk pria. Orang yang tidak mengemis cinta. Feminin itu tidak mengemis cinta. Feminin itu tidak hunter, tidak berburu laki-laki, tidak mengemis cinta, tidak berlutut di hadapan lelaki. Di sini adalah feminin yang wanita tangguh, wanita yang superior, wanita yang walaupun terluka, dia melepaskan semua pisaunya kepada Tuhan, menyembuhkan dirinya, memutus kutuk dan karmanya leluhur, dan paham apa arti cinta seperti ini. Bahwa ini adalah hubungan pelajaran, dan ini adalah kartunya feminin yang belajar bertransformasi, melepaskan manusia lama menjadi manusia baru, bertransformasi. Oke, energi bagus hari ini. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.